Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Rian, Maaf, Mah. Cinta Rian cuma buat Suci. Rian, apa-apaan sih? Buat apa pasang cincin di jari kalau hati Rian gak pernah menyatu dengan Joanna, Mah? Rian! Rian! Putri, dengerin Kak Coki. Kak Coki tuh udah anggap Putri tuh kayak adik Kak Coki sendiri. Jadi kalau Putri kenapa-napa, Putri boleh kok cerita sama Kak Coki. Ya? Jangan nangis terus dong. Ya. Ngapain lu di sini? Deh, lu jangan salah-salah dulu deh. Semua gara-gara Mbak. Seharusnya Mbak aja yang meninggal, bukan Mama. Sun benci sama Mbak. Sun benci. Sun benci. Mama, Suci udah gak kuat hadapin semua tekanan ini, Ma. Suci gak bisa nepatin janji Suci untuk tabah. Maafin Suci, Ma. Mas Rian, Malam, Bi. Maaf ganggu. Sucinya ada. Saya bisa ketemu dia, Bi. Penting banget. ada Mas. Silahkan masuk, Mas. Rian, Malam, Om. Saya mau ketemu Suci. orang tua kamu tahu kamu datang ke sini. Saya kesini di luar kehendak orang tua saya, Om. Suci, Suci, ini ada Rian mau ketemu sama kamu.
Suci? 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 Mau kemana, Neng? Pak, charter ke Bandung bisa, Pak? Waduh, bukannya saya nggak mau, Neng. Untuk keluar kota saya nggak bisa, soalnya semua urusan. Maaf ya, Neng ya. Nggak sebaiknya besok pagi saja nyarinya, Pak. Rumah Bosum itu jauh loh, Pak. Bapak kan lagi sakit. Mana di luar hujan lagi, Pak. Kalau nunggu besok bisa terlambat. Tolong jaga Susan ya. Jangan sampai dia tahu soal ini. Baik, Pak. Rian, ayo berangkat. Baik, Om. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Oh, nggak apa-apa. Adik, nggak apa-apa kan? Saya baik-baik aja, Pak. Permisi. Dek. Kok gemetaran begitu? Itu tanda-tanda mau kena hipotermia. Bener kamu nggak apa-apa? Saya baik-baik aja, Pak. Makasih. Tal, banyak juga duitnya tuh cewek. Lihat. Tok. Yoi. Hitung-hitung buat tambah beli jelek. Gimana, Tok? Cepetan, sekarang apa? Bentar. Sendirian sih saya. Ditemenin ya sama abang atau atasnya dibantuin ya sama abang ya. Orang mau ditolongin kok jadi galak. Dia tuh gak mau sama lu. Kamu tuh biasa, makanya kayak gua, gantengan dikit. Ayo, Neng. Abang bawainnya, Neng ya. Goblok, gua nggak ada pincir gitu aja nggak bisa selesai. Ayo, pincir. Mana lu? Ajar lu ya. Mau kemana lu? Cepet tarik tasnya. Tarik tasnya. Buka. Diam gak lu? Buruan. Buka dompetnya. Buruan. Ya. Ini ATM-nya. Berapa nomor PIN ATM-mu? Berapa nomornya? Kasih tahu kagak? Lu mau mati konyol di sini? Hah? Lepasin, atau saya hajar kalian. Tol, atur dia. Buruan, sikat. Ayo, banyak ngomong. Lepasin. Lo mau ikut campur juga? Hah?
Om, mendingan kita sekarang pulang aja ya. Kasihan Om, dari semalam nyetir terus. Nanti Om tambah sakit. Kita kan udah telepon ke teman-teman Suci. Dan kita udah ke rumah Mbok Sum. Biar aja Om, kasus ini ditangani polisi. Ya, mudah-mudahan saja mereka bisa menemukan Suci. Kamu berada di rumah saya. Tenang, tenang. Sebaiknya kamu istirahat saja dulu. Kondisi badan kamu masih lemah. Enggak, saya mau pulang. Tas saya mana? Memangnya kamu mau pulang kemana? Biar saya antar. Di mana alamat kamu? Saya tahu. Kamu sedang minggat dari rumah, ya kan? Apa tidak sebaiknya kamu pikirkan keselamatan bayi kamu? Saya dokter. Saya lihat obat-obat di tas kamu. Bapak dokter? Iya, nama saya Samsul. Saya sedang cuti. Saya tahu kamu tidak mau kembali ke rumah kamu. Kamu tidak mau orang tua kamu tahu soal kehamilan kamu, ya kan? Enggak, saya mau pulang. Saya mau pulang. Kenalkan, ini anak saya. Diana. Diana ini jarang keluar kamar. Dia bisu sejak lahir. Ibunya meninggal saat melahirkan dia. Kamu sarapan saja dulu sana. Ayah sudah siapkan sarapan kesukaanmu. Bagaimana kalau saya tawarkan sesuatu? Kamu bisa tinggal di sini menemani saya dan Diana. Ya, sementara saya berikan tempat berteduh dan obat untuk kehamilan kamu. Kamu bisa tinggal di sini sampai melahirkan. Kamu bisa tinggal di sebelah kamar Diana di atas. Untuk mencintaiku. Bagus kamu ya. Berani-beraninya ngebatalin pertunangan. Pakai kabur ke sini segala lagi bikin repot orang tua saja. Dasar anak tidak tahu diri. Ma, sabar, sabar. Masa bodoh? Gara-gara anaknya hamil, anak kita ikutan rusak. Rian, Mama minta sekarang kamu pulang. Rian nggak mau pulang, Ma. Apa kamu bilang? Rian nggak mau pulang. Suci kabur dari rumah. Lo memang siapa yang bikin Suci kabur? Kamu apa? Kok kamu ikut repot?
Pokoknya mama gak mau tahu. Sekarang juga kamu harus ikut pulang sama mama. Titik, ayo. Ayo, cepat. Jangan, Ma. Rian mau pulang, Ma. Rian mau pulang. Rian mau tetap sini aja. Rian nggak peduli mama bakal marah kayak apa. Tapi Rian akan tetap cari Suci sampai ketemu. Walaupun Rian nggak boleh tinggal di rumahnya Mahari sekalipun. Kalau perlu, Rian sendiri cari Suci. Maaf, Ma. Sabar, Ma. Sabar. Bukan begini cara menyelesaikan masalah. Rian, kalau kamu memang betul ingin membantu mencari Suci, silahkan. Tapi hati-hati ya, nak. Makasih, Pak. Rian, Om tahu kamu pasti capek. Ayo kita sarapan di dalam, temani Om. Ya, Om. Apaan gimana sih? Kita udah jauh-jauh ke sini, malah belan Rian lagi. Mama yang gimana? Mama nggak lihat tadi betapa ngototnya Rian. Mama mau kalau Rian malah berbuat nekat dan pergi dari rumah untuk selamanya. Itu yang Mama mau. Ma, untuk sementara ini kita ikuti saja apa kemauannya Rian. Setelah itu kita pikirkan langkah-langkah selanjutnya. Ya. Nah, kalau ada apa-apa, kamu tinggal bilang saja. Anggap saja rumah sendiri. Itu ada handuk dan pakaian kering. Kamu boleh pakai. Makasih, Pak. Suci kabur. Iya, Cak. Makanya gue kesini. Kira-kira lo tau gak dia pergi kemana? Kemana ya? Gue jadi ngerasa bersalah, Yan. Seharusnya gue gak diemin Suci di saat dia lagi butuh bantuan gue. Gue sahabatnya. Bisa-bisanya gue malah ninggalin dia. Gue benar-benar nyesel. Cak, kalau lo dengar sesuatu tentang Suci, tolong lo secepatnya kasih tau gue. Sementara ini, gue tinggal di rumahnya. Jadi lo bisa hubungin gue sana. Oke, Cak? Cak, gue cabut dulu ya. Kamu pasti lagi kangen sama ibu kamu ya? Saya ngerti kok bagaimana rasanya kehilangan seorang ibu. Saya baru aja ditinggalin sama ibu saya. Dan rasanya sakit banget. Walaupun kita masih punya ayah, tapi itu nggak sama. Karena kasih sayang ibu beda dengan kasih sayang ayah.
Kamu bayangin aja, selama 9 bulan kita dikandung di Monik! Rian? Apa kabar? Kamu kapan datang? Gue udah semalam nungguin lo terus. Diam lo! Gara-gara lo kasih dia minggat. Lo ngomong apaan sih? Jangan lo kepego deh, Nik. Lo kasih lo jadikan dia sampai dia minggat. Iya kan? Jadi Suci minggat? Ya bagus lah. Emang gak punya otak lo, Nik ya? Lo senang dia pergi, hah? Gak punya perasaan lo, Nik. Lo emang gak punya perasaan, Nik. Kalau ngomong sama cewek sopan lo. Lo siapa? Gue gak ada urusan sama lo. Dia adik gue. Jelas ini jadi urusan gue juga. Lo apa, ha? Kurang ajar lo. Apa-apaan kalian ini? Dia yang mulai duluan, Pak. Lo yang ikut campur. Saya nggak peduli. Siapa yang mulai duluan? Yang jelas, sekarang kalian keluar semua. Udah! Ingat ya, Nik. Kita belum selesai. Lo juga. Kamu juga pergi dari sini. Siapa sih dia? Dia Rian, yang pernah deket sama Suci. Itu loh yang hamil. Lihat aja. Ntar gue susulin dia, terus gue gebukin dia. Udah deh, Dri, nggak usah. Ini nih urusan gue, dia tuh nggak level sama lo. Udah lo cabut aja deh. Masalahnya dia udah nggak sopan sama lo, Nik. Dri, please, nggak usah, oke? Udah. Sekarang lo masuk, gue cabut dulu ya. Udah, hati-hati. Untuk mencintaiku. Ada yang bisa saya bantu, Dok? Loh, ngapain kamu turun dari tempat tidur? Kamu kan seharusnya istirahat. Saya udah cukup istirahat kok, Dok. Kalau boleh, saya pengen bantu-bantu. Kamu kan mesti jaga kondisi badan. Nggak apa-apa kok, Dok. Malah kalau saya nggak ngapa-ngapain, saya bisa sakit nanti. Baiklah. Kamu nanti bantu-bantu belanja di minimarket. Tapi saya meminta tolong. Kamu jangan panggil saya Dok atau Pak. Panggil saya Om. Oke? Iya, Om. Susan, begitu kamu baca tulisan ini, Mbak udah pergi. Mbak tahu kamu pasti merasa malu dan jijik punya kakak seperti Mbak. Dan berharap Mbak mati. Jadi Mbak mutusin lebih baik pergi dari hidup kamu. Mulai sekarang,
Mbak gak akan ganggu hidup kamu lagi. Mudah-mudahan dengan Mbak pergi, hidup kamu bisa normal kembali. Maafin semua kesalahan Mbak, terutama karena Mbak udah bikin hidup kamu jadi sengsara. Yang jelas, Mbak gak bermaksud melakukan semua itu. Mbak cuma jadi korban, San. Mudah-mudahan suatu saat nanti kamu bisa mengerti hal itu. Mbak, maafin Susan, Mbak. Susan gak bermaksud bikin Mbak pergi. Susan gak jijik sama Mbak. Susan juga gak benci sama Mbak. Oh, maafin Susan, Mbak. Susan, kenapa kamu nangis? Susan bersalah, Pak. Susan nyesel, Susan bersalah, Pak. Susan bersalah. Memangnya kamu salah apa? Susan udah bikin Mbak pergi. Kamu yang buat Mbak Suci pergi? Iya, Susan yakin kalau Mbak pergi gara-gara Susan. Sudahlah, jangan salahkan dirimu, ya? Pak, kita cari Mbak Suci ya. Orang baru ya di sini? Kamu baru di sini? Halo? Saya ngomong sama Patung ya? Barusan saya nanya, kamu orang baru di sini? Kayaknya saya belum pernah ngeliat kamu belanja di sini sebelumnya. Iya. Tinggal di mana? Saya tinggal sama Dokter Samsul. Oh, jadi si dokter sakit itu sekarang punya 2 kacauan. Diana dan sekarang kamu. Kamu kenal sama anaknya? Anaknya? Anaknya siapa? Anaknya Dokter Samsul. Diana yang bisu itu. Sejak kapan Dokter Samsul punya anak? Jadi dia bukan anaknya? Jangan kan punya anak. Nikah juga enggak. Diana itu bukan anaknya.
Suci, mau kemana kamu? Saya mau pergi, Om. Pergi? Pergi kemana? Saya nggak mau jadi korban, Om. Suci, saya tahu kamu masih syok karena kejadian semalam. Ayo, kita bicara di dalam. Ayo. Tapi, Om... Percaya sama aku. Ya, kita ke dalam. Ma, maafin Susan, Ma. Susan bersalah, Ma. Susan udah bikin Mbak pergi. Mana Mbak Suci lagi hamil. Kasihan Mbak Suci, Ma. Susan nyesel, Ma. Susan nyesel. Ma, perlu bantuin Susan ya, Ma. Susan mau nyari Mbak Suci. Susan janji deh, kalau Mbak Suci udah diketemuin, Susan janji nggak bakal jahatin Mbak Suci lagi, Ma. Susan janji, Ma. Bantuin Susan ya, Ma. Untuk mencintaiku. Suci, siapa yang mengatakannya kepada kamu? Penjaga kasir di minimarket, Om. Saya sudah duga. Pasti dia. Memangnya kenapa, Om? Sebelum bekerja di minimarket, dia itu orang yang nggak benar dan suka memakai narkoba. Saat itu, dia naksir Diana. Dan saya tidak pernah mengizinkan dia untuk dekat dengan Diana. Saya takut kalau dia hanya akan memanfaatkan keluguan Diana. Jadi, dia dendam sama Om? Begitulah kira-kira. Diana itu bukan anak saya. Maksud saya bukan anak kandung. Saya mengadopsi dia pada saat dia masih bayi. Saya tidak ingin dia mengetahui kalau dia anak angkat. Saya inginnya dia menganggap saya seperti orang tua aslinya, meskipun tanpa ibu. Maafkan saya, Om. Saya nggak tahu. Oh, nggak apa-apa. Saya juga yang salah. Saya tidak pernah mengatakan ini semua kepada kamu. Dan saya mohon maaf kalau saya sempat berbohong saat itu. Saya takut kalau kamu keceplosan jika bertemu Diana. Jadi kamu tetap akan tinggal di sini, kan? Makin mata aja, bikin gue jadi meleleh jadinya. Sayang lu udah jadi HM di situ gitu. Gak masalah, bisa diatur. Kenalan sayang. Deh, apa-apaan sih lo? Datang-datang main nyosor cewek gua aja.
Kenapa, men? Lu nggak suka? Iya, gua nggak suka. Udah ada 2 cewek yang nganggur. Masih aja lo nyosorin cewek gua. Oh, santai aja kenapa sih? Cewek lu aja nggak keberatan. Kok lu jadi yang sewot gitu sih? Hah? Iya nggak, Bi? Apaan sih? Nggak apa-apa sayang. Tadi Coki cuma bilang, katanya dia minta gua supaya ngajarin lu cara main biliar tuh yang bener gimana. Mau dong diajarin. Hey girls, tolong tuh temenin temen gua. Dia paling nggak bisa tuh kalau dianggurin, ya? Lu tenang aja. Udah lah, Cop. Tenang aja. Kan masih ada gue. Ah, apaan? Gue tuh nggak mungkin bikin Suci sampai kabur kayak gitu. Lo nggak usah banyak ngomong deh. Gue tuh tau lo banget nih. Rian, please deh, kali ini aja lu percaya sama gue ya. Sorry, Nick. Rian dengerin gue. Rian, aduh Rian kenapa sih lo gak bisa percaya sama gue? Seharusnya lo tanya sama diri lo sendiri. Coba lo jelasin, salah gue di mana? Lo gak bisa dong kayak gini. Emang lo kira gue cewek apaan? Lo emang gak bakalan pernah bisa sadar, Nick. Rian, gue tuh sayang banget sama lo. Nick. Lo ngertiin gue dong. Nick. Lo apaan sih? Lo yang dulu kemari kan? Ngapain lo kesini? Siapa lo nanya-nanya ngapain gue kesini? Gak penting tau gak? Dengerin ya, ini urusan gue sama Rian. Lo gak ada ikut campurnya, mending lo pergi deh. Nyantai dong, Udah. Jangan ribut di sini. Ngenak sama bokap Suci. Dia lagi sakit. Iya, mendingan lo aja yang pergi ya, sekarang lo aja yang pergi di sini. Kok gue sih? Yang nyuruh lo ngomong siapa? Mendingan lo yang pergi sana. Kalau nggak gue gampar lo. Kalau berani gampar lagi gue takut sama lo. Udah. Gue bilang bokap Suci lagi sakit. Tolong deh lo semua pada ngerti. Ngapain kamu kesini? Tadi pagi begitu aku tahu kamu ke Jakarta, aku langsung kesini. Yan, kamu inget kan acara pertunangan kita waktu itu? Setelah aku pikir-pikir, kayaknya kita cocokan jadi sahabat aja deh. Kamu jauh-jauh kesini cuma mau ngomong itu. Yan, aku belum selesai ngomong. Sebagai sahabat yang baik, aku ngerasa harus selalu ada di dekat kamu. Di saat kamu seneng, kamu kesulitan. Siapa tahu aja kamu butuh aku. Yang bener. Yan, aku beneran. Aku serius. Makasih ya, kamu udah mau ngerti. Sama-sama ya. Aku ke atas dulu ya. Ternyata bener juga mamanya Rian. Pokoknya gue harus bisa ngambil hatinya Rian. Pasti dia percaya sama gue. Kalau udah gitu, gue bisa dengan gampang mempengaruhi dia. Halo? Hey, gue lagi di tempat biliar. Kenapa? Sekarang? Lu ada di mana? Di tempat biasa? Oke, gue langsung ke sana ya. Iya. Kenapa, Andri? Nah, biasa, ada urusan keluarga. Gue cabut ya. Ya. Hei, Toki! Wah, sendirian aja lu. Cewek lu gue balikin tuh. Gue harus jemput adik gue. Dia lagi ada masalah katanya.
Bukan adik sepupu gua, si Monik. Balik dulu ya. Oke. Untuk mencintaiku. Liatin aja. Besok gua gebukin dia. Nggak ada yang boleh macem-macem sama adik-adik gua. Gua kan udah bilang, nggak usah, Ndri. Kan sayang tangan lo. Nyapain ngotor-ngotorin aja. Dia tuh nggak level sama lo. Tapi sekali-sekali dia harus kasih pelajaran, Nik. Udah deh, nggak usah, Ndri. Nggak usah ya. Ah. Kenapa, Ndri? Kenapa? Nggak tahu, Nik. Tiba-tiba perasaan gue jadi nggak enak kayak gini. Mungkin gara-gara gue. Oh, enggak. Ini sama sekali bukan karena lo. Better kita pulang aja yuk. Jadi yuk. Ayo. Yuk. Putri. Put. Nek, lu tunggu sini ya. Oke. Putri. Kamu kenapa, Put? Hah? Putri nih. Kamu diapain, Put? Hah? Kamu diapain? Putri diperkosa. Putri diperkosa. Putri diperkosa. Yo, J, come on, yo, yeah, Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci.